Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Akang Teteh. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat benar salah dari pernyataan yang kita buat. Jadi kalau soal benar salah seperti apa di Google Form, ini akan bisa kita gunakan ya dalam pemberian soal-soal yang menuntut untuk tidak hanya pilihan ganda seperti biasa ya. Kita buat dulu ini contoh soal ya, contoh saja, kemudian di sini nama seperti biasa. Nah, kalau nama ya mau di drop down boleh, misalkan namanya udah tercantum di sini boleh. Kemudian ini kalau bahasa settingannya bahasa Indonesia ya. Kemudian kita tambahkan Indonesia saja. Nah, kita tambahkan misalkan soal pertama ya. Ini kalau misalkan sudah nama, kelas dan sebagainya, identitas siswanya. Kemudian kita tambahkan di sini untuk mengetahui atau cara membuat soal benar salah di sini. Silahkan misalkan ya pilih jawaban benar dengan memberikan tanda centang, misalkan perintahnya seperti itu ya, centang atau checklist, benar atau salah, benar atau salah, dan memberikan tanda centang. Nah, ini secara otomatis sudah langsung kisi pilihan ganda. Udah otomatis nih ya, udah ngerti karena kita sudah menuliskan pilih jawaban benar atau salah. Ini otomatis. Kalaupun nggak otomatis, tinggal dipilih di sini kisi pilihan ganda. Kalau kotak centang ini memungkinkan kita memberikan jawaban lebih dari satu yang benarnya. Kalau kisi pilihan ganda, kita isi barisnya. Baris pertama misalkan di sini bendera merah putih. Ya, kalau misalkan soal ya soal saja. Soal hots juga bisa. Kalau mau mencantumkan gambar, misalkan berdasarkan gambar yang di atas, di sini cantumkan gambar dulu ya, kemudian berikan pernyataan-pernyataan, mau gambar grafik atau tabel dan sebagainya. Bendera merah putih adalah bendera Indonesia. Ini yang mudah saja ya contoh soalnya. Kemudian yang kedua, jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, nah maka 4 dibagi 2 adalah 2. Ini contoh saja. Nah, benar atau salah, kemudian bisa menambahkan pernyataan apa lagi di sini yang ingin anak itu akan menganalisis pernyataan-pernyataan yang kita buat berdasarkan soal yang kita buat juga, misalkan stimulusnya berupa grafik, gambar dan sebagainya, atau berupa teks juga bisa ya. Jadi jangan lupa kisi pilihan ganda di sini yang dicantumkannya. Kemudian kolomnya di sini tentu saja tuliskan benar, kemudian kolom yang kedua salah. Jadi anak memilihnya hanya boleh satu, benar atau salah, tidak ada ragu-ragu. Seperti itu. Kemudian jangan lupa ini diberikan. Bagaimana dengan kuncinya? Kuncinya ini akan bisa kita buat kalau sudah disetting di sini pengaturan. Nah, ini ya, batasi satu tanggapan seperti biasa, presentasi. Kemudian di sini apalagi kuis. Tengah kuisnya jadikan kuis, baru kita bisa menentukan. Responden dapat melihat pertanyaan yang terlewatkan, jawaban yang benar, nilai poin segera setelah setiap pengiriman, boleh, yang manual juga boleh. Jangan lupa simpan. Nah, ini baru kita bisa menentukan poinnya. Misalkan per soalnya mau dikasih berapa poin, misalkan 5 dan seterusnya. Ya, jangan lupa kuncinya dibuat dulu yang benarnya apa. Kalau misalkan ini sudah ditentukan, ini poinnya, ini jawabannya yang mana? Ini karena HP kan, jadi tidak muncul ya. Misalkan nomor 1 benar jawabannya, ini ada sedikit ya. Nah, jadi kuncinya misalkan benar atau salah, kita centang. Nah, ini misalkan salah ya. Yang benarnya mana? Nah, ini benar. Misalkan jawaban nomor 2 kuncinya salah, ini benar gitu.
Nah, kalau benar dua-duanya ya pilih kuncinya. Jangan lupa, ini kena sedikit sekali, kalau di laptop mungkin agak lebih lebar. Kemudian klik selesai, seperti itu.